Bentar saya sambil ngambil HP. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ini nggak bisa di itu ya. Dari screen-nya nggak bisa di full screen, terus jangan di minimize ya. Saya takutnya rekamannya jadi jelek soalnya kalau gitu. Sebentar ya Pak, ini saya agak bingung. Slideshow, terus itunya kotaknya yang tengah, di atas view-nya itu yang maksimal. Yang kotak, nah gitu. Kemudian slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang modul pembayaran. Nama saya Dea Eni Tiasramawati, absen 5, dan ada rekan saya Eni dan Diana, absen 7 dan 10. Lanjut, Vi. Yang pertama ada manajemen pembayaran. Ada memproses tagihan, di mana dalam bentuk resume tagihan dan surat perintah membayar yang diajukan satuan kerja. Dan yang kedua ada pencairan dana dari rekening pengeluaran pemerintah kepada pihak yang berhak melalui proses penerbitan SP2D. Proses bisnisnya, penerbitan SP2D dilakukan oleh KPPN, KPPN khusus, dan Direktorat PKN. KPPN melakukan penerbitan SP2D berdasarkan pengajuan semua jenis SPM yang dilakukan oleh Satker BLU, PNBP, dan SPM pengembalian pajak atau bea cukai. KPPN khusus penerbitan SP2D berdasarkan pengajuan SPM dari Satker yang pembiayaannya berasal dari pinjaman atau hibah luar negeri atau SPM dalam bentuk valuta asing. Direktorat PKN, penerbitan SP2D terkait dengan pembayaran kembali pinjaman dari dalam dan luar negeri, pemberian subsidi, transfer ke daerah, pembayaran pengembalian belanja, dan belanja lain-lain. Proses bisnis yang dilakukan KPPN khusus itu ada cover letter withdrawal application dan SKM atau RKL atau C. Itu RKLC. Nah, itu yang pertama ada cover letter withdrawal application untuk pengeluaran yang pembayarannya dilakukan secara langsung oleh pemberi pinjaman atau hibah luar negeri. Dan yang kedua ada SKM atau RKLC, itu untuk pengeluaran yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme letter of credit. Proses bisnis LS, itu yang pertama ada pemrosesan SPM yang diterima dari Satker pemrosesan SPM. Terus yang kedua ada pengecekan kesesuaian dengan cash limit. Yang ketiga ada pengecekan SPM dengan annual financial plans. Yang keempat ada pengambilan dana dari TSA untuk pembayaran kepada supplier. Yang kelima ada rekonsiliasi bank atas transaksi pembayaran. Sedangkan proses bisnis UP, yang pertama ada penerbitan cek oleh bendahara atau melalui kartu debit KPPN. Yang kedua ada dilakukan melalui subakun dari rekening KPPN di Bank Operasional Mitra Kerja KPPN. Yang ketiga ada bank akan melakukan pembayaran dengan dananya masing-masing dan mengajukan reimbursement. Yang keempat ada bank akan menerbitkan withdrawal record. Sekarang mekanisme pembayaran selama pandemi dilakukan melalui
pembayaran LS atau UP dan atau bisa juga dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eni. Baik, selanjutnya itu adalah pembayaran yang dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Yang pertama itu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus berdasarkan komitmen. Yang kedua, pembayaran yang dilakukan sebelum barang atau jasa diterima dilakukan setelah penyedia atau barang atau jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan. Nah, jaminan tersebut tuh berupa SPKPBJ untuk pengadaan barang atau jasa non-elektronik yang nilainya lebih dari 50 juta dan komitmen penyedia barang atau jasa. Yang ketiga itu, tahapan pembayaran dicantumkan dalam perjanjian atau kontrak antara PPK dengan penyedia barang atau jasa. Selanjutnya. Nah, yang ini tuh mekanisme pembayaran LS. Yang pertama itu dilakukan penerbitan SPM LS sesuai alokasi dana dalam DIPA. Yang kedua itu pembayaran LS meliputi pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima atau sebelum barang atau jasa diterima yang dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat pada perjanjian atau kontrak. Yang ketiga itu dilakukan melalui transfer dari kas negara ke rekening penyedia barang atau jasa, pejabat atau pegawai, atau pelaksana kegiatan lainnya. Selanjutnya, yang kedua itu ada mekanisme pembayaran UP. Nah, syarat untuk pembayaran UP ini yang pertama, pembayaran tidak dapat dilaksanakan melalui pembayaran LS atau alokasi anggaran telah tersedia atau cukup tersedia dalam DIPA, atau yang ketiga, alokasi anggaran belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Nah, kegunaan dari pembayaran UP ini digunakan untuk yang pertama itu pembayaran uang muka, yang kedua itu pembayaran bertahap atau sekaligus, dan yang ketiga pembayaran setelah barang atau jasa diterima. Selanjutnya. Mekanisme pembayaran UP selama pandemi ini, yang pertama, pembayaran dilakukan melalui pemberian TUP tunai. Yang kedua, pengajuan SPM TUP dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa komitmen. Yang ketiga, KPA mengajukan permintaan TUP. Yang keempat, sebelum penyetoran. Yang kelima, TUP tunai harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 bulan atau sesuai persetujuan kepada KPPN. Yang keenam, pertanggungjawaban TUP tunai tadi dapat dilakukan setelah barang atau jasa diterima dan alokasi dana tersedia atau cukup tersedia dalam DIPA. Yang terakhir, sisa TUP tunai yang tidak habis digunakan harus disetorkan ke kas negara paling lambat 2 hari kerja setelah batas waktu. Selanjutnya. Nah, ini tuh masuk ke strategi pembiayaan APBN di masa pandemi COVID-19. Strateginya itu yang pertama, ada optimalisasi sumber pembiayaan non-utang, terus yang kedua ada fleksibilitas pinjaman tunai melalui upsize pinjaman program yang ada saat ini dari development partners bilateral maupun multilateral, diantaranya dengan Bank Dunia, ADB, AFD, KFW, JICA, EDCF, dan AIIB. Yang ketiga itu ada fleksibilitas dalam penambahan surat berharga negara atau SBN melalui upsize penerbitan SBN domestik dan SBN falas dengan tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan. Yang keempat itu ada mengutamakan penerbitan SBN domestik melalui mekanisme pasar, termasuk secara retail. Yang kelima itu ada dukungan dari Bank Indonesia. Selanjutnya. Nah, ini tuh ada kebijakan Kemenkyu untuk percepatan penanganan COVID-19. Yang pertama itu pelarangan ekspor untuk kebutuhan pokok dan alat kesehatan. Yang kedua itu ada dukungan anggaran untuk rapid test. Yang ketiga itu ada dukungan anggaran untuk obat dan alat kesehatan. Yang keempat ada kemudahan impor untuk obat dan bahan baku alat kesehatan. Yang kelima itu ada peningkatan kapasitas untuk rumah sakit. Yang
6 itu ada BPJS untuk perawatan pasien COVID. Yang ke-7 itu ada percepat pelayanan impor untuk umum dan hibah sosial. Dan yang terakhir ada pembebasan cukai yang berupa etil alkohol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fiana. Sekarang kita akan membahas kebijakan pemerintah di masa pandemi pada masa pandemi COVID-19. Jadi pemerintah terdapat kebijakan pemerintah membuat stimulus fiskal sebagai bentuk intervensi dan menstabilisasi ekonomi. Selain bertujuan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, stimulus diarahkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang ekstrim melalui jaringan pengaman sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, terdapat subsidi listrik dan perluasan bantuan sosial, antara lain berupa kartu sembako, program keluarga harapan, dan kartu prakerja untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kemudian untuk menyokong keberlangsungan UMKM, perbankan diminta untuk memberikan restrukturasi pinjaman seperti penurunan suku bunga, perpanjangan waktu pembayaran, dan penundaan cicilan kredit untuk para debiturnya. Pemerintah juga merelaksasi berbagai persyaratan bagi calon debitur untuk mengakses kredit usaha rakyat dan usaha mikro. Kemudian relaksasi apa saja yang dibuat pemerintah itu jadi terdapat 3 bagian di sini, ada subjek, objek, dan pajak atau cukai. Untuk subjeknya yang diberikan relaksasi adalah seperti instansi pemerintah, kemudian rumah sakit rujukan, kemudian pihak lain yang ditunjuk oleh instansi pemerintah atau rumah sakit untuk mendukung penanganan COVID-19. Kemudian objeknya ada obat, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, alat pelindung diri, dan perawatan untuk pasien. Kemudian beberapa jenis pajak atau cukai yang diberikan relaksasi yaitu untuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh final, PPh badan, dan pajak impor. Namun, relaksasi pajak dan cukai ini hanya untuk objek yang telah disebutkan. Kemudian sekarang peran strategis pemerintah di masa pandemi. Jadi di sini intinya pemerintah itu udah menyusun berbagai program dengan beberapa dana, yaitu dengan dana total 25,8 triliun. Ada yang untuk penggantian klaim RS atas pasien COVID, kemudian dana siap pakai BNPB, program keluarga harapan, program sembako, dan bansos paket sembako, dan seterusnya. Kemudian mekanismenya di sini pemerintah itu mengandalkan KPPN untuk menyalurkan dana tersebut. Sehingga KPPN itu memiliki peran penting sebagai dalam proses pencairan dana APBN. Kemudian untuk Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 43 PMK 05 2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019. Di dalamnya ada pelaksanaan anggaran belanja, alokasi dana penanganan pandemi, dan pengelompokan dana penanganan COVID-19 dan masa berlakunya. Kemudian salah satu dalam PMK tersebut yaitu aturannya yaitu bahwa pejabat perbendaharaan untuk mencairkan anggaran dalam keadaan mendesak atau tidak dapat ditunda, walaupun dana tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Namun seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, terdapat batasan objek-objek tertentu untuk peraturan tersebut. Kemudian dalam rangka physical distancing, layanan untuk KPPN tidak ada yang dilakukan secara tatap muka, semuanya dilakukan secara daring. Untuk mekanisme pencairan anggaran SPM, telah diajukan melalui aplikasi iSPM.
Dan saat ini telah diterbitkan mekanisme baru sebagai penjabaran dari PMK nomor 43 PMK 05 2020. Kemudian dijabarkan dalam bentuk surat Dirjen Perbendaharaan tentang pengaturan pengajuan SPM ke KPPN pada masa keadaan darurat COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND 496 PB2 2020. Tujuan dari kebijakan ini untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KL melalui pemberian tambahan uang persediaan tunai kepada satuan kerja untuk keperluan 1 bulan. Kesimpulannya, yaitu kami memberikan 5 kesimpulan. Pertama, dalam sejatinya proses pembayaran masih menerapkan mekanisme yang sama dengan masa sebelum pandemi. Namun, pemerintah menggunakan segala sumber dana yang dapat digunakan dan mendorong kemampuan kewajiban lebih jauh. Kemudian, yang kedua, beberapa perbedaan dari mekanisme sebelumnya adalah pembayaran umumnya dilakukan setelah barang atau jasa diterima. Namun, untuk pengecualian, dapat dilakukan setelah diterima barang atau jasa, namun menggunakan jaminan. Ketiga, peringanan pajak dan cukai dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat dan mempermudah akuisisi barang atau jasa. Keempat, dalam proses penyaluran dana, DJPB atau KPPN bertugas untuk mencairkan dana APBN untuk mengontrol keadaan. Yang kelima, dalam melaksanakan protokol kesehatan, physical distancing, pemerintah melakukan proses pembayaran dengan daring secara sepenuhnya. Terima kasih telah memperhatikan. Kami menerima pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sebelum yang lain ya, saya. Oh ya. Ya. Contoh di yang kesimpulan tadi coba Mbak. Nah ini ya, yang kedua ini beberapa perbedaan dari mekanisme sebelumnya. Jadi prinsip anggaran itu memang tidak bisa dibayar sebelum barang atau jasa diterima ya. Itu prinsip umum yang berlaku di kita gitu ya. Sebelum COVID dan nggak tahu nih sesudah COVID ini saya jadi ingin tahu gitu ya. Di sini masih belum clear. Di awal juga tadi saya masih melihat belum clear ya. Apa prinsip umum ini direlaksasi gitu ya. Jadi bisa dibayar meskipun barang belum diterima gitu. Nah ini yang harus dipastikan ya. Makanya mungkin nanti selain PPT ya, tolong dikirimkan juga referensi ya, file referensi yang menjadi dasar teman-teman membuat tayangan ini. Saya melihat ada terkait PEN juga tadi ya, pemulihan ekonomi nasional. Nah itu mungkin beda sumbernya, bukan dari yang PMK tentang perubahan mekanisme pembayaran karena COVID ini ya. Jadi tidak hanya kalau PMK mungkin gampang saya dapatkan gitu, tapi yang selain itu yang ada di tayangan ini itu bisa disampaikan juga ya filenya isinya. Termasuk PMK juga kalau filenya bisa dikirim ya lebih bagus lagi. Nah ini jadi mungkin kalau ternyata barang jasa syarat barang jasa harus diterima dulu itu direlaksasi, ini juga kesimpulannya harus diperbaiki nih. Pembayaran umumnya dilakukan, ini kapan? Pembayaran sebelum COVID kan harus dilakukan setelah barang jasa dan diterima gitu ya. Nah sesudah COVID ini ada direlaksasi bisa dibayar meskipun barang atau jasa belum diterima. Kan terlalu ini memang menimbulkan risiko nanti ya. Risiko itu apa? Kita membayar ternyata barangnya nggak diterima akhirnya. Jadi uang negara hilang, kan? Nah, tetapi untuk keadaan darurat seperti ini, kita mungkin mengambil risiko itu, yaitu uang negara itu ada kemungkinan tidak ada barangnya. Tetapi kalau tidak dibayar, misalnya tidak jadi dapat masker gitu kan waktu itu ya, mereka kan minta karena kan rebutan tuh di luar negeri itu kan untuk memperoleh masker gitu.
itu kita nggak mau bayar dulu karena ada prinsip anggaran seperti itu, ya akhirnya tidak dapat masker itu. Nanti malah atau alat-alat medis yang lain ya, yang misalnya untuk bantu nafas itu apa namanya? Itu kan Iya yang itu. paling darurat itu yang dibutuhkan. Ya itu harus misalnya dibayar dulu, ya berarti melanggar prinsip umum pembayaran gitu ya. Nah itu nanti memang seperti itu relaksasinya sejauh itu gitu. Nah jadi bukan ini mungkin agak sedikit miss ya. Beberapa perbedaan dari mekanisme sebelumnya adalah pembayaran menjadi boleh dilakukan setelah barang jasa sebelum barang jasa diterima. Atau kalau bisa ada jaminan gitu ya, meskipun barang jasa belum diterima. Nah ini dicek lagi. Itu saja mungkin, silakan yang lain. Izin bertanya, Siapa Pak. yang bertanya? Ya, ya. Ya, Pak. Tapi saya Zidan Pak dari lagi. Saya Zidan absen nomor urut 17. Izin bertanya, tapi karena tadi disampaikan di PowerPoint, tapi takutnya sih menjauhi dari pembahasan soalnya. Pembahasan sendiri kan terkait pembayaran di masa pandemi. Tapi tadi saya melihat mereka ada membahas terkait strategi pembiayaan, Pak. Jadi saya ingin bertanya ke kelompok kalian terkait poin tadi optimalisasi sumber pembiayaan non utang kalau tidak salah kalian sampaikan. Penggunaannya dari sisa anggaran lebih. Aku pengen nanya, kan kalau dilihat peluang sekarang tuh relaksasinya banyak banget lah selama pandemi ini, dan efeknya ya kita harus nyari pembiayaan lain. Ya pilihannya kalau tidak pembiayaan non utang sama utang. Tapi kalau misalnya utang kan peluangnya jadi gede banget, apalagi sekarang belanja terikatnya jadi bakal tambah gede, terutama buat bunga sama birokrasi. Nah, kalaupun misalnya nanti aku pengen nanya, kalau misalnya nanti ini kan di sini poinnya adalah memanfaatkan sisa anggaran lebih. Kalau ternyata nanti kita mekanismenya sisa anggaran lebih ini terpakai, apakah ada kemungkinan ada sumber-sumber pembiayaan non utang lain yang dipakai oleh pemerintah terkait penggunaan pembiayaan non utang selama masa pandemi, begitu, selain sisa anggaran lebih? Itu sih dari aku. Dapat ya poinnya. Terima kasih. Aduh, ada yang nulis ya. Kalau kelas lain bisa dibantu ditulis katanya di chat. Nanti disatukan juga kalau ada masih lanjut di chat Google Classroom ya. Membantu kelompok buat meresum. Kebetulan. Terima Silakan yang lain. kasih. Saya Salma Ulia, nomor 26, izin bertanya. Jadi kan tadi dari segi kelemahan terdapat resiko kalau barangnya tidak diterima. Nah, kalau dari kelebihan, apakah pergantian mekanisme pembayaran ini ada kelebihannya gitu maksudnya? Terima kasih.
Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, kami akan menjawab 2 pertanyaan dari Zidan dan dari Salma. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang dari Zidan terkait optimalisasi sumber pembiayaan non-utang selama masa pandemik. Apakah ada sumber lain yang bisa digunakan selain sisa anggaran lebih dari APBN? Jawabannya itu menurut kami bisa, karena berdasarkan PMK yang kami cari di internet, yaitu PMK 38, garis miring PMK 02 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi corona, ada 5 sumber dana yang digunakan. Yang pertama itu ialah SAL, yang kedua itu dana abadi, dan akumulasi dana pendidikan. Yang ketiga itu dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu. Yang keempat itu dana yang dikelola oleh BLU. Dan yang terakhir itu dana yang berasal dari pengurangan PMN pada BUMN. Apakah sudah menjawab, Saudara Zidan? Sudah, terima kasih tadi PMK-nya sudah ada. Sudah. Ya mungkin tambahan ya. Nah yang dilakukan yang terutama justru malah yang biasa ya dilakukan di tiap tahun itu selalu ada tuh namanya apa ya istilah umumnya, pengalihan lah gitu ya, pengalihan dana gitu ya. Dari sekarang ini misalnya SPD kan dibatasi, tidak boleh lagi mungkin ya perjalanan dinas itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan diminta dihentikan, dibatalkan ya. Nah, itu dialihkan ke untuk COVID ini. Dan termasuk kan banyak penghematan sebetulnya dengan COVID ya, kantor tidak banyak harus nyalain listrik lagi karena mahasiswa tidak ada misalnya di kampus ya. Pemeliharaan kebersihan mungkin bisa dikurangi itu bayar OB, CS, meskipun tidak manusiawi ya, mereka kasihan juga kan tetap harus dapat penghasilan. Tapi contoh aja ya itu misalnya banyak juga yang sebetulnya sekarang ini waktunya pas untuk menghitung kembali nih sebenarnya biaya-biaya rutin itu dan kegiatan-kegiatan rutin kita itu ternyata bisa dihemat sejauh mungkin gitu ya, sejauh mungkin dan bisa dipakai untuk ke depan. Kalau sekarang dipakai untuk COVID ya, ke depan mungkin bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih penting gitu ya, lebih penting prioritas. Nah, sebelum tadi disampaikan sumber-sumber yang lain yang lebih jelas, tapi sebetulnya kan peruntukannya beda itu ya. Misalnya BLU ya, peruntukannya BLU ya, penyertaan di PMN penyertaan di BUMN kan juga itu sebetulnya penting untuk meningkatkan BUMN. Dana abadi kan sebetulnya bukan untuk itu gitu ya. Nah itu kan belakangan lah yang menggunakan dana lain itu ya. Nah yang sebenarnya dari APBN-nya sendiri bisa dioptimalkan. Ya terima kasih. Tambahannya. Terima kasih Pak atas tambahannya. Sekarang saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Salma tadi. Jadi untuk kelebihannya yang mekanisme pembayaran, sebelumnya kalau yang bagian dibayar setelah barang diterima, tadi seperti yang sudah diklarifikasikan oleh Pak Sofan, itu sudah ada sejak sebelum COVID ya. Jadi itu masih sama jadi dari sebelum masa pandemi. Berarti belum ada kelebihan yang signifikan. Kemudian peraturan yang lain itu yang disebutkan di slide itu ada pejabat perbendaharaan dapat mencairkan anggaran dalam keadaan mendesak atau tidak dapat ditunda walaupun dana tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA.
dalam konteks pandemi COVID, hal ini kelebihannya adalah pemerintah jadi kita bisa lebih cepat tanggap dalam menghadapi pandemi ini. Jadi terutama kan untuk kebutuhan objek-objek tadi yang notabene sangat dibutuhkan dari seluruh penjuru negeri saat ini. Sehingga kelebihannya singkat cerita itu kita jadi bisa lebih cepat tanggap gitu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Terima kasih. Ada yang mau ditanyain lagi? Nah, ini juga waktunya sudah, kalau ini tadi perencanaan saya kan kita mulai 3.20 ya, 3.20 sampai jam 4 ya, untuk 40 menit itu. Nah, sesudah ini saya karena sudah saya belum ya. Ada tugas ya, ada tugas, silakan dikerjakan di sisa waktu yang ada sampai jam 4 dan atau diteruskan sampai selesai ya, karena nanti deadline-nya jam 12 malam ini ya. Tugasnya lupa saya belum siapkan, tapi tinggal nge-share sebentar lagi mungkin sudah ada di Google Classroom. Yaitu menambah PowerPoint ya, halaman PowerPoint berdasarkan PowerPoint dari dosen koordinator ya, yang terkait dengan modul pembayaran. Modul pembayaran itu ada berapa halaman itu. Nah, silakan yang belum dibahas di sana, tapi ada di PMK 159 dan PMK 203, itu Anda buatkan lagi gitu ya, berapa, misalnya 3 slide, 4 slide, ya terserah. Masing-masing menemukan seberapa banyak yang bisa ditambahkan ya atas slide dari dosen koordinator yang sudah saya share. Kalau slide-nya ya, slide PMK PMK-nya itu ya, jadi silakan disiapkan nanti sebelah itu. Nah, silakan kalau untuk sekarang kelompok 4 sudah tadi ada yang menyampaikan 2 pertanyaan, sudah dijawab. Kalau masih ada silakan juga ditambahkan, ditanyakan di forum di Google Classroom ya. Silakan juga kelompok 4 menjawab ya di forum di Google Classroom. Nah, itu termasuk yang akan dilaporkan di laporan hasil hasil kelompok presentasi itu ya, yang termasuk pertanyaan yang ada di forum di Google Classroom. Demikian, gimana? Ada pertanyaan? Cukup? Mbak Alvira, gimana? Siapa ini, dari Mbak Alvira ya? Ininya, dari siapa? Iya, Pak. Yang menyediakan. Ini siapa? Zoom ini? Yang punya? Saya, Pak. Samuel, Pak. Mbak Alvira ya? Samuel, Pak. Bukan, Oh. Pak. Samuel. Oh, Mas Samuel, ya. Samuel, Pak. Iya. Iya, Mas Samuel, terima kasih. Yang 2 pertemuan sebelumnya juga Mas Samuel ya. Nah, ini kita kelas 14 berarti kalau tapi minggu depan kan sudah tidak ada kelompok ya. Kita mungkin kuis, kita sebentar saja di Zoom-nya, terus kuis gitu ya sampai selesai mungkin. Nanti ya tadi juga saya sampaikan, kalau buku kelas belum ngirim, tolong segera dikirim, nanti kita kenalan lagi, terus tanya-tanya kesiapan untuk ujian ya di pertemuan
terakhir sebelum UTS ya minggu depan ya? Atau ada satu lagi? Udah ya? Sekali lagi kan? Ini pertemuan 6 kan pertemuan 7 ya. Terakhir itu review kayaknya pertemuan 7 itu ya. Ada yang sudah lihat cek itu saya juga belum cek. Betul ya? Pertemuan 7 kuis dan review ya. Ya, tidak ada yang cek berarti mudah-mudahan tidak salah ya ingatan saya ya. Rencana sih ada kuis. Mas Samuel, Untuk buku silakan kalau mau dilanjut bersama teman-teman ya. Buku? untuk buku kelas itu Halo? yang Siapa biodata ini yang itu bertanya? ya, Gimana Mbak? Putus? Alvira, Pak? Yang buku kelas itu yang biodata Ya, bukan gimana ya, Pak? pertanyaannya tadi putus? Ternyata. Buku Iya, buku iya buku kelas itu yang biodata. Udah ya? biodata bukan ya, Pak? Udah, Pak. Udah dikirim. Betul. Oh, iya, iya. Udah nanti saya buka untuk di pertemuan terakhir. Ya kayaknya udah ada, nggak tahu kelas mana yang belum itu ya, ada yang belum. Iya, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, ya kita cukup dengan 2 kelas sebelumnya. Yang teman-teman juga silakan diedit, nanti di-upload ya. Yang teman-teman dari saya di ujung ini tidak harus masuk ya, dipotong aja. Ya, kita cukupkan demikian.